memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Raditya Rusdiawan. Saya Andini Raden Ayu. Saya Dede Ulansari. Saya Giosandro Ramdhanu. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan, yaitu LCSA atau Life Cycle Sustainability Assessment. Kawan-kawan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Life Cycle Assessment, tentang penerapan proses produksi minyak kayu putih di desa Sawah Namlaya, yang ditulis oleh Mentari Rasid dan Rani Anggraini pada 2024. Di sini beliau meneliti dampak lingkungan dari proses penyulingan minyak kayu putih yang dilakukan oleh IKM Ketel Parigi. Produk yang dikaji adalah minyak kayu putih dengan tujuan utama untuk mengevaluasi besaran dampak lingkungan selama proses produksi menggunakan metode Life Cycle Assessment atau LCA berbasis software SIMAPRO 9.40 dan metode Eco Indikator 99 atau EI99. Ruang lingkup penelitian menggunakan batas gate to gate, yaitu hanya mencakup aktivitas sejak daun kayu putih masuk proses penyulingan hingga menjadi minyak siap dikemas tanpa memasukkan fase budidaya tanaman maupun distribusi produk. Kemudian ada ringkasan studi LCA. Produknya yaitu minyak kayu putih atau eucalyptus oil. Tujuannya menilai dampak lingkungan proses penyulingan. Metode yang digunakan yaitu LCA atau SIMAPRO 9.4.0 Eco Indikator 99. Batas sistemnya itu gate to gate atau hanya proses penyulingan. Temuan utamanya itu menunjukkan bahwa kategori damage terbesar berada pada human health atau kesehatan manusia sebesar 2,21 poin, disusul oleh researchers sebesar 2,09 poin, dan ekosistem quality sebesar 0,22 poin. Hotspot lingkungan terbesar bersumber dari penggunaan kayu bakar yang menghasilkan emisi CO2 sangat tinggi, yaitu mencapai 272,160 kg per tahun, serta menyumbang dampak signifikan pada kategori carcinogens, respiratory, enogenic, fossil fuel, dan acidification atau eutrophication. Selain itu, limbah padatan berupa daun basah hasil penyulingan itu sebesar 4.302 per kilogram per tahun. Juga menambahkan tekanan pada lingkungan apabila tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hotspot lingkungan utama. Hotspot lingkungan terbesar bersumber dari penggunaan kayu bakar yang menghasilkan emisi CO yang sangat tinggi, yaitu mencapai 272.160 kg per tahun, serta menyumbangkan dampak signifikan pada kategori carcinogens, respiratory, inorganis, fossil fuels, dan acidification atau eutrophication. Selain itu, limbah padatan berupa daun basah hasil penyulingan sekitar 432.000 kg per tahun juga menambah tekanan pada lingkungan apabila tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Adapun rekomendasi perbaikan, yaitu rekomendasi solusi perbaikan berbasis produksi bersih atau cleaner production dengan konsep 1I5R, yaitu eliminate, rating, reduce, rise, resell, recovery. Salah satu rekomendasi kunci adalah menggantikan bahan bakar kayu dengan briket dari limbah daun kayu putih, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kayu sekaligus memanfaatkan limbah padat yang sebelumnya dibuang begitu saja. Selanjutnya ada analisis ekonomi LCC. Yang pertama, butuh investasi awal untuk awal pembuatan briket. Yang kedua, operasional lebih murah karena bahan bakar dari 6 bahan limbah sendiri. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada kayu. Yang keempat, secara jangka panjang menguntungkan. Selanjutnya ada analisis sosial SLCA. Yang pertama, membutuhkan skill baru untuk pembuatan briket. Yang kedua, potensi alih tugas tenaga kerja.
Yang ketiga, mengurangi paparan asap dan meningkatkan K3. Selanjutnya yang terakhir, dampak sosial cenderung positif. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan kajian LCSA, rekomendasinya yaitu berupa pemanfaatan limbah daun kayu putih sebagai briket pengganti kayu bakar dapat dinilai sebagai solusi yang relatif holistik. Secara lingkungan, solusi ini menurunkan emisi CO2, mengurangi konsumsi kayu, serta menekankan potensi dampak pada kategori human health, ecosystem quality, dan resource. Dan secara ekonomi, meskipun membutuhkan biaya investasi awal, teknologi briket ini berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar kayu. Sementara secara sosial, teknologi ini dapat meningkatkan keselamatan kerja serta membuka peluang keterampilan baru bagi pekerja setempat. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.